Shalom, shalom. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan. Mari pagi ini kita awali menghadap Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Karena kita sedang mau merenungkan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus, kesiapan kita. Mari kita naikkan pujian, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami senang, kami bahagia bersama dengan Tuhan. Hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan urapi setiap kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di bulan Oktober bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan subtemanya untuk kita renungkan pagi hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang kita ambil teksnya dari Matius 24. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, "Aku Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita banyak menemukan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, saya perlu menjelaskan apa sih maksud daripada tanda itu. Tanda atau sinyal yang Tuhan berikan kepada kita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu juga bisa berarti, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang dijanjikan akan datang kedua kali tidak ujuk-ujuk langsung datang atau tiba-tiba datang. Tapi ada tanda-tanda. Walaupun dalam ayat selanjutnya nanti kita menemukan di pasal ini juga, kita tidak tahu kapan dia datang, hari dan waktunya. Ya, tapi ada tanda-tandanya, ada sinyal-sinyal tertentu yang diberikan kepada kita. Apa maksud tanda-tanda itu? Ya, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya nanti kalau tanda-tanda itu terjadi, kita bisa seperti yang dikatakan dalam ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena tanda-tanda ini ya sebagian besar mengerikan, bahkan ya membahayakan keimanan kita, hidup kita secara fisik dan rohani, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa tanda-tanda itu? Kalau saya teliti tadi, kalau kita cermati, Bapak Ibu cermati, dibaca lagi, kurang lebih ada 12 tanda di sini. Yang pertama di ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, ya. Jadi para muridnya bertanya kepada mereka, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Jadi fokus kita, tanda kedatangannya apa? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya pikir ini yang perlu kita pikirkan, yang lainnya itu udah biasa kita dengar seperti perang, kelaparan gitu ya. Nah, tapi saya memperhatikan ayat ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi akan datang penyesat, ini saya rasa yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan, dengan ditemukannya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang mungkin secara sederhana kita bisa uraikan, bahkan dengan ditemukannya kecerdasan buatan ini, gambar-gambar seperti mati itu bisa kelihatan hidup, orang yang sudah mati bisa kelihatan hidup, dan orang lain yang mungkin saya bisa ditiru orang lain. Nah, disitulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyesatan yang luar biasa itu, yang tidak bisa mungkin nanti kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana Mesias yang benar, yang seperti dikatakan tadi, dia selanjutnya mana Mesias palsu, mana yang benar. Karena memang sangat mirip gitu loh, ya. Nah, saya rasa ini yang paling perlu kita waspadai, seperti yang Yesus katakan di ayat 4 ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi bagaimana caranya orang menyesatkan atau iblis menyesatkan kita?
Ya mungkin salah satunya dengan cara ya teknologi itu juga ya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu kita bijak dalam memakai media, bijak mengelola media kita. Ya. Perlu kita hati-hati gitu ya. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam penyesatan itu dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jadi memang dengan teknologi yang saya bilang tadi itu ya itu sangat mirip. Jadi kalau orang tidak mengenal Yesus dengan benar, dengan baik, dan mungkin orang baru sekedar dengar gitu ya, atau pernah mungkin sepintas lihat di media, dan ketika dia berkata akulah Mesias, ya dia akan memberitakan, mengatakan sesuatu yang mungkin menyenangi kita, lalu kita langsung percaya padahal bukan. Nah ini saudaraku yang paling berbahaya, itulah sebabnya dikatakan oleh Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Nah selebihnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanda-tanda seperti kabar-kabar tentang perang itu udah biasa. Ya, namun dikatakan di sini waspadalah, was-waslah, jangan kamu gelisah. Ya. Jadi kalau kita mendengar ada perang, firman Tuhan dikatakan jangan gelisah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sekian banyak tanda yang akan terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu sikap yang perlu kita pertahankan, yang harus kita miliki di ayat 13 tadi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa bertahan ketika terjadi siksaan? Sebab dikatakan di ayat 9 tadi, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sekian banyak tanda ini, apakah saudara pernah bertanya apa yang sudah terjadi dan belum terjadi dan akan terus terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita dapat melihatnya sendiri dan mencermati keadaan zaman sekarang ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertahan, dan dikatakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya maka dia akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus pertahankan imanmu, keselamatanmu, sekalipun banyak tanda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mati bagi Kristus. Kita pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, sekali lagi, mari pertahankan imanmu, keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Bahwa kita sudah selamat, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kalau kita sudah diselamatkan, berarti ketika Yesus datang kedua kali menjemput orang yang percaya, maka kita akan bersama-sama Dia di sorga. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus terus bekerja menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanda-tanda kedatangan-Mu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, datangnya penyesat, ada kabar perang, ada kelaparan, bahkan disiksa, diserahkan untuk dibunuh. Sudah kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon kepadamu, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, seperti firman-Mu di ayat 13, yang bertahan akan selamat. Tuhan, kami mau bertahan apapun yang terjadi, kami mau tetap sekali Yesus tetap Yesus, Yesus di bumi dan Yesus di surga. Kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Berkati setiap kami yang mendengar. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.